dari kami Bang Hen bersama Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kami masih di meja siar untuk memberikan suatu materi hari ini tentunya di dunia Kominfo. Oke Pak Kadis, kita lanjut kembali. Mungkin ada yang perlu diteruskan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Ya, terima kasih Bang Hen. Jadi sahabat khusus sekalian, dapat kami informasikan bahwa kalau kita berbicara komunikasi publik, bagaimana kemampuan kita untuk meningkatkan kapasitas komunikasi publik, Bang Hen. Iya. Ini melalui strategi komunikasi publik yang pertama tadi sudah saya sampaikan, dan yang kedua juga sudah saya sampaikan, dan yang ketiga adalah kalau kita berbicara komunikasi publik, strateginya adalah semua orang adalah PR, semua orang adalah public relation dia, Bang Hen. Pemerintah daerah dalam hal ini Diskominfo atau juga bagian protokol dan komunikasi pimpinan tidak harus mampu merubah paradigma bahwa informasi, publikasi, kemediaan, kehumasan itu bukan hanya tugas dari pemerintah. Tapi bagaimana kita membangun, mengikutsertakan masyarakat, mereka adalah bagian penting dari PR itu sendiri, Bang Hen. Nah, sekarang bagaimana kita mengajak, menggandeng mitra untuk bersama-sama membangun OKU dalam hal bagaimana konteks ada isu-isu strategis, bagaimana kita menangkal berita-berita yang hoax, dan bagaimana kita membangun energi positif kepada masyarakat. Artinya di sini kita harus, saya sampaikan tadi, ada 3 hal yang mendasar. Bagaimana membangun paradigma, bagaimana membangun paradigma itu cara pandang, bagaimana membangun pola pikir, Bang Hen, kemudian juga bagaimana culture set kita ke depan. Artinya saat ini tidak bisa organisasi pemerintah mendominasi berita, harus mengajak masyarakat berperan aktif. Sama tadi juga bagaimana kita membangun informasi yang positif, kontennya tadi Bang Hen sudah bilang, konten siapa yang kontennya diminati oleh halayak ramai, dia akan merajai, Bang Hen. Bukan sebagaimana konten yang sifatnya rutinitas. Artinya Dinas Kominfo mencoba, Bang Hen. Kita sama saya sampaikan tadi, dalam EGAF kita juga memiliki master plan, begitupun dalam membangun publikasi dan kemedia masaan, kita ada tahapan-tahapan. Tahapan ke depan saat ini kita sudah membangun secara internal. Ke depan kita akan membangun dengan pelatihan-pelatihan. Saya hari Kamis Jumat kemarin baru berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Diskominfo Provinsi bagaimana staf-staf kita di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini memiliki kemampuan desain grafis, Bang Hen. Jadi pada saat kita akan menampilkan banner, menampilkan publikasi yang bersifatnya spanduk, itu sudah ada pakem-pakem, sudah ada pedoman khusus yang bisa membangun komunikasi itu sendiri, Bang Hen. Mudah-mudahan ke depan akan kita lakukan pelatihan-pelatihan kepada staf yang ada di Kominfo. Nah, untuk itulah bahwa dunia ini terus berubah, kita berorientasi Kominfo ke depan bagaimana orientasi pada publik. Kalau ada istilah di bisnis itu adalah pelanggan adalah raja, sekarang juga kita ingin memberikan pelayanan yang tercepat kepada publik. Pada dasarnya publik adalah raja, Bang Hen. Dari apa yang kami sampaikan, dapat kami simpulkan, Bang Hen, bahwa dunia ini terus berkembang. Tumbuh berkembang dunia tidak bisa kita perkirakan. Ada istilah, kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan, kita akan tergilas oleh zaman, Bang Hen. Nah, untuk itu, sebagaimana topik kita, bagaimana komunikasi publik di era new normal ini, kami ingin mengajak kepada kita semua bahwa cara pandang kita juga harus berubah, mengikuti kecenderungan zaman. Artinya, di zaman sekarang kami melihat ada 5 hal sebagai kesimpulan, Bang Hen. Bahwa di new normal ini ada 5 hal juga yang harus kita perbaiki bagi diri kita, bagi organisasi kita, dan bagi masyarakat kita ke depan. Pertama adalah new spirit, Bang Hen. Kita memiliki semangat yang baru. Yang kedua adalah new culture.
memiliki budaya yang baru, Iya. budaya pakai masker, Iya. kemudian budaya ada hand sanitizer, budaya ada physical distancing, kemudian juga yang ketiga adalah new value, ada nilai-nilai yang kita pertahankan, ada nilai-nilai lebih yang harus kita perjuangkan. Kalau kita pakai masker, kita melindungi orang di sekitar kita. Begitupun kan orang di sekitar kita memakai masker, dia melindungi kita. Makanya maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Itu adalah new value dalam pemahaman strategi komunikasi. Kemudian juga ada new habit, Bang Hen. Dan yang terakhir adalah new balance. Ada keseimbangan baru. Nah, untuk mencapai keseimbangan baru inilah kita harus memiliki kebiasaan terbaru, kebiasaan selalu pakai masker, kebiasaan selalu cuci tangan, kebiasaan ada hand sanitizer, dan yang jelas bagaimana kita memandang bahwa setiap ada ujian pasti bagaimana kemampuan kita untuk meningkatkan kapasitas kita, Bang Hen. Mungkin demikian secara konsep yang bisa saya informasikan kepada sahabat sukses semua, Bang Hen. Iya. Mungkin itu tadi berkaitan dengan new normal dan pesan-pesan dari Diskominfo Oku untuk pendengar. Kemudian mungkin ada pesan lagi Pak Kadis untuk media sosial. Media sosial ini sifatnya semua berita itu heterogen, jadi mungkin ada pesan khusus karena sekarang banyak sekali di media sosial itu baik beretika, berkomunikasi, juga berita-berita yang disampaikan kadang-kadang bingung apa itu hoax atau tidak ya. Jadi mungkin ada pesan-pesan khusus untuk Diskominfo untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Ogan Komering dalam menggunakan media sosial yang baik. Ya, memang kalau kita dalam bermedia sosial ini ada istilah miskomunikasi, ada istilah diskomunikasi. Artinya ada berita-berita yang hilang sehingga penggalan-penggalan itu maknanya pun jadi berubah, Bang Hen. Ada miskomunikasi, salah persepsi bagaimana kita menerjemahkan pesan yang ingin disampaikan dari pemberi pesan. Nah, untuk itu harapan kami di Diskominfo, para sahabat sukses sekalian bisa memilah, bisa memilih informasi mana yang benar. Silakan cross check dulu ke Kominfo Kabupaten Ogan Komering Ulu, apalagi dengan sehubungan berita COVID-19 ini. Kalau beritanya belum ada kejelasan dari instansi pemerintah, jangan untuk disebarkan. Mungkin sebagai panduan kita saja, karena informasi yang salah bisa menyesatkan bukan hanya bagi diri kita maupun bagi orang banyak, Bang Hen. Mungkin ini dari kami berhubungan. Secara hukum apa sih Pak akibatnya apabila kita menyebar berita yang tidak baik? Nah, ini sangat panjang, Bang Hen. Sudah ada undang-undang ITE yang akan digunakan. Mudah-mudahan kita semua tidak sampai ke sana, Bang Hen. Karena semuanya adalah proses pembelajaran, semuanya ada tahap. Mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu, para sahabat sukses semua menjadi insan-insan yang taat dalam menyebarkan informasi yang benar, Bang Hen. Iya, ini pada kesempatan ini saya menyampaikan salam dari Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ridwan. Iya, kemarin dia japri saya diminta untuk diundang untuk mengisi acara talkshow di Sumsel FM, di Radio Sumsel yang baru saja di launching. Mungkin kami dari organisasi Asosiasi Alkohol Indonesia akan mengadakan talkshow di Radio Sumsel yang baru saja mengudara. Mungkin nanti akan kami fasilitasi juga Kominfo Ogan Komering Ulu untuk dapat mengisi di Sumsel Radio, Pak. Ya, terima kasih. Sampaikan juga salam hormat kepada kami, kepada Pak Diswan, Diskominfo Sumsel Sumatera Selatan. Selamat akan launching radio Sumselnya. Mudah-mudahan akan membawa kebaikan, mudah-mudahan merupakan informasi yang tepat dan benar bagi kita semua yang ada di Sumatera Selatan, Bang Hen. Iya. Mungkin di penghujung waktu yang tersedia oleh Kepala Dinas Kominfo, kami yakin kesibukan Pak Kadis ini banyak ya, baik untuk hari ini mau melihat aktivitas di UPD, mungkin di jadwal-jadwal di luar UPD mungkin banyak. Mungkin ada pesan-pesan khusus kepada ASN yang di jajaran Kominfo
dan mungkin pesan-pesan yang lainnya kami persilakan. Ya, terima kasih Bang Hen. Memang hidup ini terus tumbuh dan berkembang, Bang Hen. Kita jangan pernah takut membuat kesalahan. Selagi kesalahan itu adalah upaya kita untuk terus meningkatkan diri kita dan kapasitas kita, Bang Hen. Jadi kami berharap kepada rekan-rekan di Dinas Kominfo Kabupaten Komering Ulu, silakan berkarya, silakan bekerja, silakan mengembangkan kemampuan, berikanlah yang terbaik. Mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah bagi kita semua dan juga bagi masyarakat Kabupaten Komering Ulu pada umumnya, Bang Hen. Iya. Terus untuk kelangsungan acara ngopi bareng bersama Bang Hen ini, kami tetap ingin ada bimbingan dari Pak Kadis untuk para narasumber yang akan kami undang nanti, apakah layak untuk mengisi atau ada relevansinya dengan kepentingan masyarakat umum. Kami tetap nanti berkoordinasi sebelum kami menghadirkan, kami tetap izin dengan Pak Kadis ya. Iya. Terima kasih Bang Hen, sukses dan selamat untuk Radio Sukses. Pertama tadi masalah perizinan frekuensi sudah terbit. Yang kedua untuk program-program yang terus berinovasi dan kreatif dari Bang Hen. Dengan ini kami juga berharap kepada rekan-rekan kepala dinas di OPD perangkat daerah Kabupaten Komering Ulu untuk menjadi bagian menginformasikan berita-berita terhadap perkembangan isu-isu strategis di dinasnya masing-masing. Dengan demikian, masyarakat, warga Kabupaten Komering Ulu, khususnya para sahabat sukses, mendapat informasi yang benar, informasi yang tepat tentang pembangunan di Kabupaten Komering Ulu ini, Bang Hen. Dan tadi saya sempat terlupa, Bang Hen, bahwa kita ada dua kondisi. Pertama, kondisi COVID-19, dan yang kedua adalah kita juga pada saat ini pada kondisi persiapan pilkada langsung yang nanti akan dilaksanakan tanggal 9 Desember tahun 2020, Bang Hen. Mudah-mudahan Oku tetap kondusif, mudah-mudahan masyarakat Oku memiliki kebijakan sendiri untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk Kabupaten Komering Ulu ke depan, Bang Hen. Iya. Harapan Pak Kadis, bila kami di edisi mungkin menghadirkan narasumber ada sedikit hambatan, kami ingin berharap juga dari bidang-bidang Kominfo untuk mengisi acara ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu dipublikasikan melalui bidangnya masing-masing. Sangat baik, Bang Hen, karena radio ini adalah corong dari Kominfo, corong dari Kabupaten Komering Ulu. Radio adalah bukan bagian utama dari Kominfo karena bisa mempublikasikan secara visual. Mudah-mudahan dengan kegiatan talk show ini, Kominfo memiliki semangat baru, memiliki spirit baru yang akan menjalar ke OPD-OPD lainnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan sahabat sukses semua, Bang Hen. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan acara ini akan menjadi stimulan untuk para OPD yang ada di Kabupaten Komering Ulu. Ya Pak Kadis, mungkin apa yang disampaikan tadi cukup luas dan semuanya mungkin dapat menerima segala bentuk informasi melalui materi yang disajikan oleh Pak Kadis Kominfo. Kalaupun masih ada silakan, kalaupun tidak kita akan mungkin undur diri dari kita. Terima kasih atas kesempatannya Bang Hen. Terima kasih kepada Radio Sukses dan salam semua untuk sahabat sukses semua. Salam sehat. Oke.